遇上要进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然有魔神皇的亲卫护送。 Saat ini di dalam camp iblis, selain area sekitar 8 pilar Dewa Iblis yang terang benderang, semuanya tampak tenang dan juga monoton. Sejak awal perang 1,5 tahun yang lalu, pasukan iblis kehilangan setidaknya sepertiga dari pasukan mereka sejak saat itu, dan beberapa juta iblis telah mati. Meskipun kerusakan yang ditimbulkan pada 6 kuil juga cukup besar, iblis yang mati setidaknya 5 kali lebih banyak daripada manusia. Saat ini, Dewa Iblis Kematian Saminaga sedang duduk dan berkumpul bersama Dewa Iblis lainnya. Saminaga duduk di kursi komandan dan di dekatnya Dewa Iblis Valevor. Dengan 5 lainnya, peringkatnya cukup di bawah mereka. Dan tentu saja harus duduk di kursi yang lebih rendah mengamati Saminaga dengan penuh perhatian. Dewa Iblis Kematian sedang dalam mood yang sangat buruk. Dengan aura abu-abu yang samar-samar terlihat di tubuhnya. Dan matanya menyipit seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia sudah diam cukup lama. Saudara keempat, ayo kita serang besok. Jika tidak, saudara di bawah komandanku akan menimbulkan masalah. Mereka sudah kekurangan makanan selama beberapa hari. Itu tidak akan berhasil jika keadaan terus seperti ini. Yang berbicara adalah Valevor. Terlihat dia berbicara dengan Saminaga dengan setara. Saminaga kemudian mengangguk. Aku tidak menyangka kecelakaan seperti itu terjadi hari ini. Semangat manusia naik ke puncaknya, karenanya terus berjuang tidak akan menguntungkan bagi kami. Jadi kami hanya bisa mundur. Tetapi manusia ini benar-benar hina. Mereka benar-benar menyambar mayat dari ras kami. Kita tidak bisa menghindari pertempuran besok. Waktunya telah tiba untuk memberi mereka pelajaran dengan baik. Di samping, Valevor mendengus dingin. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Yang Mulia ingin kita membuat perang ini dalam jangka yang panjang. Jika kita melakukan serangan penuh, mungkin benteng penahan naga sudah kita tembus. Mendengar itu, Saminaga memiliki ekspresi tegas di wajahnya dengan dingin melirik Valevor. Jika kamu begitu percaya diri, katakan sendiri kepada Yang Mulia. Di sampingnya, Valevor segera menjadi tidak bisa berkata-kata. Kemudian Saminaga melanjutkan dengan serius. Baiklah, sekarang kita harus merencanakan untuk perang besok. Saat pertempuran sedang berlangsung, kami menderita lebih banyak kerusakan. Kali ini kita harus menghancurkan kuil kesatria, atau setidaknya membuat mereka membayar harga tinggi. Mendengar itu, Valevor menjadi tinggi hati. Saudara keempat, apa kamu mengatakan bahwa kita harus mengeluarkan pasukan Legiun Kaisar Iblis? Di samping, Saminaga mengangguk. Ya, tetapi kita hanya bisa mengirim 2 pasukan Legiun. Kemudian Valevor kembali menjawab. Aku benar-benar ingin menghadapi Long Tianjing itu. Mari kita lihat apakah tata ilahi ketertiban dan hukum bisa menandingi kekuatanku. Aku akan menyerahkan kesatria ilahi lainnya padamu. Namun Saminaga menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak bisa ikut campur. Jika kita ikut dalam pertempuran, pasti itu pertempuran terakhir. Apakah kamu lupa dengan tujuan Yang Mulia? Mendengarnya, Valevor mengerutkan alisnya. Baiklah, kita lakukan sesuai dengan rencanamu. Saminaga kemudian menatapnya sekilas. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia bergumam. Valevor, menurutmu aku tidak mengenalmu. Kamu telah membuat dirimu terdengar kasar dan juga terburu-buru. Tetapi jauh di dalam hati, tidak ada orang yang lebih licik darimu. Tetapi, tepat pada saat ini dia merasakan gangguan. Saminaga memasang wajah kaget. Itu karena pada saat sebelumnya dia dengan jelas merasakan ledakan elemen cahaya yang besar dari sisi camp iblis. 7 Dewa Iblis bergegas keluar dari tenda komandan dan melihat ke arah di mana elemen cahaya bisa dirasakan. Hanya dengan melihat, puluhan pancaran cahaya terlihat membumbung ke angkasa berkilauan di tengah langit malam. Kemudian bola cahaya besar jatuh di tengah-tengah camp iblis. Masing-masing dari bola cahaya ini berdiameter 1 meter dan menuju ke arah yang sama. Dan setelah beberapa bola cahaya ini terbang, beberapa lusin sosok emas melonjak, menembak kembali ke arah benteng penahan naga. Ini tidak baik. Saminaga berteriak dengan keras. Dia segera bergegas untuk keluar. Tetapi saat keluar, bola cahaya itu sudah turun. Selanjutnya terdengar serangkaian suara ledakan yang mengerikan diikuti oleh gelombang api emas yang dahsyat. Karena bola cahaya itu jatuh ke arah yang sama, semuanya meledak hampir seketika. Cahaya kemasan yang menakutkan langsung menyebar.
Tidak hanya itu, tetapi orang dapat dengan jelas melihat bahwa serangkaian pancaran keemasan sebenarnya dengan cepat menutupi. Itu menyebabkan ledakan yang diperkuat setiap saat. Di dalam proses ini, Saminaga sudah mencapai pusat ledakan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, atau lebih tepatnya, dia tidak berani mencoba. Saminaga tidak tahu benda apa ini, tetapi dia merasa bahwa meskipun kekuatan murni pada setiap bola sangat tinggi, itu dapat menghasilkan kekuatan yang mirip dengan mantra terlarang elemen cahaya. Pada detik berikutnya, aspek kuat dari Dewa Iblis terwujud. Setelah Saminaga berteriak karena marah, 6 Dewa Iblis lainnya segera bergabung dengannya. Untuk menghadapi serangan mantra terlarang yang mengerikan ini, 7 Dewa Iblis memegang 7 posisi, kemudian mengeluarkan sinar cemerlang dengan intensitas yang tinggi. Di tengah camp iblis, 7 Dewa Iblis bersinar dengan kuat. 7 pilar terangkat mendarat pada masing-masing 7 Dewa Iblis, yang semuanya melakukan gerakan yang sama dengan mengulurkan tangan ke depan. 7 Dewa Iblis semuanya diselimuti oleh gelombang energi dengan warna berbeda. Ini membuktikan bahwa mereka setidaknya berada di langkah ke-9. Pancaran cahaya 7 warna berbeda segera meledak dan menghasilkan efek yang luar biasa sampai-sampai orang bisa menyebutnya menakutkan. Lepas pada saat yang sama, mereka membatasi mantra terlarang peledakan elemen cahaya ke skala tertentu, mencegahnya menyebar lebih dari itu. Karena mereka tidak dapat memblokirnya, mereka memutuskan untuk setidaknya membatasi skalanya. Kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh mantra terlarang elemen cahaya pada iblis sudah terlalu banyak. Terlihat cahaya terang sudah menutupi area dengan radius sekitar 200 meter, mengubah iblis yang berkumpul di area itu menjadi abu. Bahkan mereka yang memiliki pertahanan kuat seperti beruang iblis mengalami nasib yang sama. Dan ini masih dalam situasi di mana mantra terlarang tidak menyebar. Jika itu benar-benar menyebar melebihi radius 1 km, efeknya akan sangat mengerikan. Wajah dari ketujuh Dewa Iblis sangat tidak sedap dipandang. Ketujuh dari mereka melawannya bersama, tetapi masih tidak bisa menahan kekuatannya. Tepat pada saat ini, di sisi lain dari camp iblis di mana legiun kaisar iblis lainnya ditempatkan, sebuah cahaya terang yang menyilaukan meledak berkumpul di tempat ini. Kali ini 7 Dewa Iblis benar-benar terlihat prihatin, bahkan wajah Saminaga pun terlihat pucat. Sejak dimulainya perang suci, ini merupakan pertama kalinya para kesatria menyerang camp iblis mereka. Tentu saja mereka tidak berharap serangan ini menjadi begitu menentukan. Dan tepat pada saat ini datang gelombang serangan ketiga dari kuil kesatria. Maju, serang mereka semua. Long Hao Chen berteriak dengan keras dengan kedua tangannya memegang bola cahaya logam gelap. Gelombang energi spiritual yang hebat dituangkan ke dalam bola logam yang bersinar ini, yang kemudian dilemparkan pada lokasi yang telah ditentukan. Di belakangnya, 5 sosok kesatria bertindak pada saat yang sama, menembakkan sejumlah besar bola cahaya tersebut. Dalam gelombang ketiga ini, mereka juga muncul di tengah-tengah area pasukan Legiun Kaisar Iblis. Namun kali ini, serangan itu ditunjukkan di tengah-tengah camp iblis. Setelah serangkaian bola cahaya dilemparkan, Long Hao Chen segera memberikan perintah mundur. Kapten, bagaimana kalau kita memanfaatkan kekacauan untuk masuk dan membunuh musuh sebanyak mungkin? Ucap Han Yu kepada Long Hao Chen. Tetapi Long Hao Chen dengan tegas menolak pemikirannya. Jangan lakukan, mantra terlarang tidak akan bertahan lama. Tujuan kami hanya melakukan serangan mendadak. Meskipun dia sedang terburu-buru untuk menyelesaikan misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi, menjamin keselamatan pribadinya adalah yang terpenting. Serangan mendadak ini diatur selama pertemuan militer yang terjadi sebelumnya, dengan tujuan sederhana dan langsung untuk menghancurkan 3 pasukan Legiun Kaisar Iblis. Meskipun 3 pasukan Legiun Kaisar Iblis belum bergabung ke medan perang sampai sekarang, ancaman yang mereka wakili bagi benteng penahan naga tidak perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, hari ini target utamanya adalah pasukan Legiun Kaisar Iblis serta Iblis Neraka. Senjata yang diluncurkan sebelumnya oleh setiap kesatria dalam kelompok merupakan senjata rahasia dari kuil kesatria yang muncul pertama kali dalam medan perang. Senjata ini disebut ledakan cahaya. Senjata ampuh yang murni ditunjukkan untuk meledakkan esensi cahaya, membunuh dan melukai musuh. Ini merupakan teror dari mantra terlarang. Di depan serangan mendadak yang terdiri dari mantra terlarang, Iblis Neraka yang sebagian besar mencapai langkah ke-6 tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan. Bahkan iblis pertahanan seperti beruang iblis hanya bisa kehilangan nyawa mereka di depan serangan yang begitu kuat. Belum lagi dengan iblis neraka yang lemah secara fisik.
7 Dewa Iblis sekarang sangat marah. Saat kekuatan mantra terlarang yang mereka hadapi mulai mereda, 2 mantra terlarang lainnya segera meledak. Melihat itu, Saminaga sangat marah. Kali ini dengan kerusakan berat yang diderita oleh 3 pasukan. Bahkan dengan statusnya, Kaisar Dewa Iblis tidak akan mudah memaafkannya. Tepat pada saat ini, Saminaga memperhatikan kelompok terakhir dari kesatria yang melarikan diri dan segera melihat Raja Bintang yang ditunggangi oleh Long Hao Chen. Melihat Long Hao Chen, pikiran Saminaga berputar berpikir diam-diam. Kemudian dia segera bergerak, mengepakkan sayapnya dan melesat mengejar ke arah Long Hao Chen. Kepergian Saminaga yang tiba-tiba juga mengejutkan 6 Dewa Iblis lainnya, karena mereka belum selesai menangani mantra terlarang yang pertama. Ketika dia pergi, kekuatan dari mantra terlarang segera menyebar. Itu menelan lusinan dari pasukan iblis. Di sisi lain, saat ini Long Hao Chen berada dalam situasi mundur dengan rekan-rekannya. 2 pasukan lainnya telah mundur secara berturut-turut ke dalam benteng penahan naga. Tetapi kali ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan tertekan yang sangat kuat. Ini merupakan pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti itu. Dia merasa seolah-olah udara di sekitarnya terus menekan dari setiap sisi. Ini tidak baik. Tanpa perlu melihat ke belakang, Long Hao Chen bisa menebak situasinya. Han Yu, cepat pergilah. Dengan teriakan keras, Long Hao Chen menyuruh Raja Bintang untuk berbalik, kemudian melepaskan riak cahaya. Dengan kilatan cahaya jingga, perisai siput matahari dan bulan juga muncul di tangan kirinya. Kali ini, Long Hao Chen tidak bisa mundur. Tidak peduli apapun itu, kecepatan Raja Bintang tidak bisa dibandingkan dengan Saminaga. Menjadi sasaran, Long Hao Chen tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melawan. Oleh karena itu, dia harus bertahan dan melakukan yang terbaik untuk melawan Saminaga. Long Hao Chen sudah membuat keputusan. Untuk tetap hidup, dia tidak punya pilihan selain menggunakan menara kematian untuk melarikan diri. Tetapi sebelum itu, dia harus menghentikan Saminaga selama beberapa waktu. Setidaknya membantu rekan-rekannya melarikan diri dengan selamat. Han Yu juga melihat Saminaga, tetapi tidak merasakan kekuatan yang menindas di udara. Target Saminaga hanya Long Hao Chen. Dia bahkan tidak mempertimbangkan yang lain. Han Yu, cepat pergilah. Aku bisa melarikan diri. Long Hao Chen buru-buru menatap Han Yu. Di samping, Han Yu merasa sangat khawatir. Tetapi dengan pemahamannya tentang Long Hao Chen, dia segera mengerti apa yang dia maksud. Kemudian dia segera berbalik dan bergegas dengan cepat menuju benteng penahan naga. Melihat rekannya sudah pergi menjauh, Long Hao Chen merasa lebih nyaman. Sedangkan di sisi lain, Saminaga mengurangi kecepatannya. Di depan perisai yang dipegangnya, dia tetap sangat berhati-hati. Dari belakang Saminaga muncul bentuk tengkorak iblis yang ganas, yang mengarah pada Long Hao Chen. Di tengah aura kematian yang meluap, rasanya seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya melolong dalam kesedihan. Domain kematian Saminaga yang menakutkan mengelilinginya. Tetapi pada saat ini, cahaya jingga memancar dari tangan kiri Long Hao Chen. Niat pedang yang sangat padat keluar dari perisainya, meledak menjadi bentuk cakram cahaya dan segera secara paksa membentuk penghalang bagi Long Hao Chen di tengah-tengah domain kematian. Melihat itu, Saminaga mengerutkan alisnya. Kecepatan terbangnya menjadi semakin lambat. Dari sudut pandangnya, untuk memiliki armor emas tingkat epik dan juga alat ilahi, Long Hao Chen pasti seorang ahli dari langkah ke-9. Selain itu, melihat niat pedang yang kuat, dia menjadi lebih yakin dengan anggapannya. Saminaga mulai bergerak. Dalam pikirannya, dia harus membunuh Long Hao Chen apapun yang terjadi. Sebuah tangan abu-abu besar menembus langit, langsung membesar menjadi ukuran 10 meter. Itu mengarah langsung pada Long Hao Chen untuk menangkapnya. Di sisi lain, Long Hao Chen tidak takut. Melihat ke depan, dia mengangkat tangan kirinya sebelum perlahan-lahan menjatuhkannya. Cahaya jingga meningkat dengan tiba-tiba, dan sebuah cakram jingga dengan ukuran lebih dari 10 meter turun secara perlahan. Dengan suara ledakan yang besar, kedua serangan kemudian bertabrakan. Saat ini, aura kegelapan dan kematian yang mengerikan melonjak mengelilingi Long Hao Chen sebelum meledak. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan dapat dengan jelas dirasakan. Itu bahkan dari benteng penahan naga. Saminaga menunjukkan kekuatan sejatinya. Tentu saja serangan itu sangatlah kuat. Tetapi di sisi lain, Long Hao Chen menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Saat ini yang bisa dia lihat di sekitarnya hanyalah aura kematian dan kegelapan. Tetapi dalam dirinya, niat pedang cair itu meledak dengan sangat cepat. Di tempat lain, dari benteng penahan naga, kilatan kemasan melesat ke arah Kem Iblis dengan kecepatan tinggi. Itu adalah Long Tianjing.
Dia sama sekali tidak mengharapkan Saminaga untuk bertindak melawan Long Hao Chen, dan sekarang dia dipenuhi dengan penyesalan. Karena situasinya sudah menjadi seperti ini, penyesalan tidak akan berguna. Dia tidak merencanakan situasi ini, tidak ada yang menyangka hal ini bisa terjadi. Sekarang satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah pergi untuk menyelamatkan Long Hao Chen secepat mungkin. Pada saat dia berangkat dari benteng penahan naga, tangan kematian Saminaga telah menyelimuti Long Hao Chen. Tetapi saat ini dengan suara mendengung, semburan kekuatan yang luar biasa keluar secara tiba-tiba dari tangan kematian. Tangan abu-abu raksasa yang awalnya luar biasa tiba-tiba menjadi kaku, dan cahaya jingga segera menyebar. Dengan suara pecah, tangan abu-abu raksasa hancur berkeping-keping. Itu berubah menjadi kabut dan cahaya berwarna jingga keluar menembus kabut. Adegan membingungkan kemudian terjadi. Di malam yang awalnya sepi, pilar cahaya kemasan tiba-tiba turun dari langit. Itu melewati tubuh Long Hao Chen. Pancaran jingga yang mengesankan menjadi lebih kuat dan seolah-olah membiaskan sinar kemasan yang jauh dari langit. Itu mengubah lintasan pilar cahaya untuk mengarahkannya langsung pada Saminaga. Melihat itu, Saminaga sangat terkejut. Satria emas di depannya tidak tampak sekuat yang dia pikirkan, tetapi kejutan lain dengan cepat muncul. Yang mengejutkan Saminaga, tangan kematian tidak terkoyak oleh energi spiritual yang kuat, tetapi oleh kekuatan mental yang keluar dari niat pedang. Dengan kata lain, itu bukan dengan kultivasi Long Hao Chen yang melawan tangan kematian, tetapi ledakan tiba-tiba niat pedang yang menghancurkan serangannya. Pilar cahaya kemasan yang dibiaskan dipenuhi dengan kekuatan suci yang tak terbatas. Ketika pilar cahaya kemasan menerangi wilayah abu-abu Saminaga, melodi yang berapi-api dengan jelas bisa terdengar. Setiap kali kabut abu-abu bersentuhan dengan pilar, itu meleleh dengan kecepatan tinggi, sama sekali tidak mampu menahan serangan dari pilar cahaya kemasan tersebut. Menghadapi pilar cahaya kemasan itu, mata Saminaga menjadi sangat dingin, dan mengangkat tangan kanannya kemudian perlahan menyerang. Pukulan Saminaga akhirnya berbenturan dengan pilar cahaya yang turun tanpa menyimpang sedikit pun. Sebuah suara bergema menyebar. 12 tengkorak iblis yang ganas muncul tiba-tiba, saling terkait satu sama lain dan berencana untuk menghancurkan pilar cahaya. Long Hao Chen telah menggunakan kekuatan keturunan dewa meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya. Ini jauh dari pertama kalinya dia mencoba serangan seperti itu. Ini secara alami lebih lemah dari kekuatan Arya Sang Dewi Cahaya. Tetapi kemurnian energinya terlihat jauh lebih besar. Namun pada akhirnya lawannya masih terlalu kuat. Bahkan keturunan dewa tidak banyak berguna di depan dewa iblis kematian. Perbedaan kekuatan yang sangat besar. Bahkan niat pedang yang lebih besar, cadangan energi spiritual yang tidak mencukupi akan membuatnya tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Setelah menyebabkan pecahnya cahaya kemasan, pusaran abu-abu terlihat semakin besar. Hampir segera menutupi seluruh tubuh Long Hao Chen dalam bidang pengaruhnya. Ini merupakan teknik pusaran kematian, teknik pamungkas dari Saminaga. Melawannya, bahkan Long Tianjing harus mengandalkan kekuatan alat ilahi untuk memiliki peluang perlawanan. Bisakah Long Tianjing tepat waktu untuk menyelamatkan Long Hao Chen? Itu sulit untuk dikatakan. Karena saat ini sosok kuat datang untuk menghalangi jalannya. Itu merupakan Dewa Iblis Valevor. "Bajingan, minggir, jangan halangi aku!" Long Tianjing mengeluarkan teriakan keras. Palu biru kemasan di tangannya dengan perlahan terangkat. Setelah mengangkatnya, Long Tianjing kembali berteriak dengan serius. "Langit dan bumi, hukum dan ketertiban, dengarkan panggilanku!" Kemudian, sinar biru kemasan yang menutupi seluruh langit bergelombang, mengambil bentuk bulan yang tak terduga. Saat itu, menembakkan cahaya bulan yang menyebarkan cahaya suci. Cahaya biru kemasan yang murni dan sederhana menyala pada palu. Di sisi lain, melihat palu Long Tianjing, ekspresi wajah Valevor menjadi lebih serius. Seekor burang kuning raksasa tiba-tiba terbentuk di belakangnya, dan tubuh Valevor langsung membengkak, mengeluarkan sikap yang sangat liar dan juga mengesankan. Selanjutnya, dia menggeram dan mengangkat dua palu bersiap untuk bertabrakan. Pada detik berikutnya, dengan keras kedua belah pihak bertabrakan, menghasilkan ledakan gelombang energi yang sangat menakutkan. Di belakang Valevor ada bayangan beruang raksasa, sedangkan di belakang Long Tianjing ada bayangan bulan. Setelah tabrakan ini, penampilan Valevor yang awalnya liar secara bertahap dipenuhi dengan keterkejutan. Itu karena dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya secara bertahap ditekan. Bayangan beruang di belakangnya tiba-tiba hancur, sedangkan bulan di belakang Long Tianjing menjadi 2 kali lebih besar.
Wajah Long Tianjing tiba-tiba menjadi merah padam. Memukul balik Valefor lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dengan mengambil napas dalam-dalam saat dia berencana untuk meluncurkan serangan terhadap domain kematian yang diwujudkan oleh Saminaga, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul seketika. Domain kematian Saminaga meledak dan dari dalam segudang sinar terang keluar. Terlepas dari kekuatan domainnya, itu sama sekali tidak dapat menghentikan perkembangan sinar cahaya ini. Seluruh domain tidak hanya diaduk dengan keras, dan sangat mengejutkan dimanapun cahaya lewat, domain menghilang dengan panik. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini merupakan pikiran pertama Long Tianjing. Dia sepenuhnya menyadari kekuatan dari Long Houchen, dan baginya untuk menerobos domain Saminaga itu tidak bisa dipercaya. Sebenarnya Long Houchen sendiri juga sangat terkejut. Ketika pusaran kematian muncul dan menelannya dalam sekejap, Long Houchen segera tahu bahwa ini merupakan sesuatu yang benar-benar tidak dapat ia hindari. Tetapi ketika Long Houchen mengaktifkan liontin abadi dan membuat kontak dengan menara kematian, perubahan aneh terjadi. Di dadanya, liontin abadi tiba-tiba melepaskan cahaya kemasan. Dengan panas yang hampir membakar tubuh Long Houchen dan bahkan dengan kemauannya, dia berteriak kesakitan. Benar, menara kematian muncul dan berhasil melawan pusaran kematian dari Saminaga. Long Tianjing dan juga Long Houchen sudah mengalami keterkejutan seperti itu. Tetapi itu tidak sebanding dengan perasaan dari Saminaga. Saat 12 tengkorak hancur berkeping-keping, Saminaga berteriak dengan putus asa. Pada saat ini dia benar-benar mengerti bahwa menara emas ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan mengalami luka, tetapi bahkan mungkin dikonsumsi karena kekuatan kematian besar yang dia miliki. Di tengah teriakan panik, Saminaga menyemburkan seteguk darah. Tetapi kemudian energi abu-abu yang menakutkan dari langit berubah menjadi bentuk iblis raksasa. Itu sangat menyeramkan, yang dengan panik bergegas menuju ke menara kematian, sepenuhnya menyerap sisa domain kematian yang dengan paksa dipanggil kembali. Iblis raksasa ini merupakan akar dari kekuatan Saminaga. Pada saat ini Saminaga mengeluarkan suara nyaring yang sangat aneh, dan pada kem iblis yang terletak di bawah, segudang suara mendesis bisa terdengar. Kemudian cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat dari sana menuju ke arah Saminaga. Termasuk dengan Valefor, dewa iblis lainnya yang terbentuk di belakangnya, masing-masing mengeluarkan kekuatan pilar dewa iblis. Pilar dewa iblis memancarkan pancaran yang berbeda. 7 bayangan besar menyebarkan kilauan mereka di atas langit. Dan segera serangan terbesarnya meletus untuk menyerang menara kematian. Serangan bersama dari 7 dewa iblis menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Bahkan sebagai seorang kesatria ilahi, Long Tianjing sangat terkejut melihat itu. Saminaga tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan segala cara. Jika domain kematian benar-benar ditelan, maka kultivasinya akan berkurang setengahnya. Serangan gabungan dari 7 dewa iblis benar-benar menakutkan. Ini sudah jauh melampaui kekuatan mantra terlarang. Di sisi lain, aura panas di sekitar menara keabadian berputar dengan panik. Tetapi itu tidak menunjukkan perlawanan sedikitpun terhadap tindakan 7 dewa iblis yang bergabung dengan kekuatan mereka. Itu hanya terus menelan semua kekuatan kematian yang bisa ditelannya, termasuk sisa-sisa dari 12 iblis tengkorak Saminaga. Dengan cepat, serangan dari 7 dewa iblis datang untuk menyerang menara keabadian. Dengan melihat dari jauh, Long Tianjing bahkan kehilangan kemampuannya untuk bernapas. Yang sangat mengejutkan, dia melihat bahwa Long Houchen tepat berada di dalam menara emas itu. Sedangkan menara itu sendiri tampak seperti terbentuk dari energi. Tepat ketika 7 pancaran hendak menyerang menara keabadian, dengan kilatan cahaya putih, menara itu menghilang, bersama dengan Long Houchen yang ada di dalamnya. Pada detik berikutnya, kekuatan gabungan dari 7 dewa iblis hanya menyerang udara. Kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa awan menghilang dalam sekejap. Hanya kilatan 7 warna yang berkilauan tanpa henti. 7 dewa iblis mengerang pada saat yang sama, terutama Saminaga yang menyemburkan darah sekali lagi. Itu hanya seorang kesatria emas. Selain itu, alat ilahi yang dia gunakan sebelumnya seharusnya adalah perisai. Bagaimana itu bisa menjadi sebuah menara? Mungkinkah kesatria emas ini benar-benar memiliki 2 alat ilahi? Terlebih lagi, ini sudah terlalu menakutkan karena cara itu membuat Saminaga kewalahan. Sejak dimulainya Perang Suci, ini merupakan pertama kalinya Dewa Iblis Beruang Valefor merasakan ancaman seperti itu dari manusia. Dia tidak pernah menyangka kuil kesatria memiliki cadangan kartu traf yang begitu kuat.
Setelah menyerang camp mereka secara tiba-tiba, mereka bahkan berhasil merencanakan melawan Saminaga. Saminaga kehilangan banyak kekuatan kali ini. Mungkin bahkan 50 tahun tidak akan cukup untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Kekuatan yang mereka berikan pada serangan sebelumnya datang dengan konsumsi yang sangat besar bagi mereka. Bagaimana dengan kuil kesatria? Apa yang hilang dari serangan sebelumnya? Tentu saja, para kesatria tidak mengalami kerugian sama sekali. Benar, tidak rugi sedikit pun. 7 dewa iblis semuanya bertindak secara pribadi, tetapi tidak ada satupun musuh yang mereka bunuh. Oleh karena itu, mereka hanya menatap ke langit, melihat Long Tianjing yang kembali menuju benteng penahan naga. Tetapi bagaimana ketujuh dewa iblis tahu bahwa pada saat ini semua ahli kuil kesatria tidak kalah terkejutnya dengan mereka. Termasuk bahkan Long Tianjing, tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Kesatria kelas bawah semuanya memuji dengan sangat gembira. Semua orang bisa melihat kerugian besar yang dialami oleh sisi iblis. Namun kesatria dengan peringkat lebih tinggi hanya dipenuhi dengan keterkejutan, keheranan dan juga ketidakpercayaan. Mereka semua melihat menara emas itu, tetapi siapa yang tahu apa itu akhirnya? Tidak ada yang pernah mendengar tentang keberadaan alat ilahi yang sangat kuat dalam kuil kesatria. Semua orang dipenuhi dengan pertanyaan, dan bahkan Long Tianjing juga sama. Tetapi dia bahkan lebih khawatir tentang keamanan Long Houchen. Untuk menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan, berapa biaya yang harus dia bayar? Itu sangat mungkin dengan mengorbankan nyawanya. Tetapi jika menara kematian tidak memilih untuk melarikan diri, Long Tianjing akan menjadi lebih khawatir. Dan apakah Long Houchen memiliki biaya yang harus dia bayar? Benar, ini datang dengan harga. Energi spiritualnya menjadi sangat kacau. Saat ini, dengan kilatan cahaya terang, Long Houchen muncul di lantai pertama menara kematian dan duduk bersila dari pikiran bawah sadar. Dengan beberapa cahaya putih melompat ke sekitar tubuhnya, dan energi spiritual elemen cahaya yang sangat besar mengalir keluar dari tubuhnya. Long Houchen saat ini merasa seolah-olah tubuhnya terbakar. 5 rongga spiritual di dalam dirinya gemetar menakutkan. Energi spiritual dari unsur cahaya yang datang dari luar itu sangat murni. Tetapi beberapa aura kematian ikut tercampur di dalamnya. Itu mengalir ke dalam tubuh Long Houchen. Dalam aspek ini, Long Houchen sangat menentukan. Energi spiritual elemen cahaya ini dapat digunakan secara langsung karena kemurniannya yang luar biasa. Menara kematian diciptakan oleh putra cahaya sebelumnya, yaitu Eluk sang bencana tidur. Dengan kemurnian elemen cahayanya sama sekali tidak lebih rendah daripada Long Houchen.